Ya, Nama saya Arazi, Prof. Untuk ya, update-nya, yang sebelumnya saya chat di Telegram untuk Prof tentang sukuk i- SG. ya, ya. Oke. Progresnya mungkin dari apa yang saya paparkan di Telegram itu ya untuk nyusun bab satunya. Kemudian untuk yang saya ingin tanyakan, Prof, itu untuk penyusunan di bab 2-nya, literatur review, itu membahas challenge-challenge yang ada atau membahas penjelasan sukuk itu apa, lalu blockchain itu apa ya, Prof? Enggak, kalau sukuk itu apa, blockchain itu apa, itu nggak perlu ya. Itu artinya sayang halamannya gitu. Jadi lebih ke problem riset-riset sebelumnya, lebih ke gap, itu literatur review. Riset-riset orang-orang udah sampai kemana. Kalau sukuk, sepintas kamu bisa tuliskan di introduction, blockchain kamu juga bisa di introduction ya. Jadi nggak perlu. Kalau kamu nanya nggak perlu, tapi kalau kamu sudah bikin teori ya saya nggak bisa ngilangin ya. Maksud saya kalau disuruh milih, bagusnya jangan teori. Apalagi apa namanya, conference kan terbatas gitu ya. Oke, baik, Prof. Berarti untuk penjelasan singkatnya blockchain dan sukuk di introduction-nya, Prof, ya. Lalu, Iya, rasanya hampir semua orang tahu blockchain. Blockchain is dadadada, nggak perlu lah. Tapi kamu yang penting kan dari fitur blockchain, blockchain can do this, can do that, can guarantee this and that gitu kan, gitu ya. baik, Prof. Terima kasih, Prof. Prof, Oke, Jocelyn, ya silakan. kan kemarin udah nyoba nyari untuk max distance sama time reach-nya ya Prof, udah dapat. Mm-mm. Nah sekarang lagi, mau update aja, sekarang lagi pembuatan naratifnya buat di resultnya, buat nambahin. Iya, ya, jadi naratifnya itu akan menjadi sesuatu hal yang baru ya. Kalau kamu lihat naratif network yang lain-lain kan sama semua ya. I'm beginning to get apa boring lah dengan cerita-cerita yang sama seperti itu semua. Kamu kasihan karena kamu baru mulai langsung sayanya udah boring gitu kan. Jadi kamu harus menemukan cara cara lagi untuk bercerita dengan temuan-temuan kamu. Jadi memikirkan kenapa sih kita butuh mengetahui jangkauan, kenapa sih kita butuh tahu eh, kemampuan menyebarkan informasi, ya, spreader, kan gitu kan. Dan apa konteksnya dengan apa cerita yang disampaikan Web3? Why do we need to find this spreader on eh, apa Web3 community gitu, gitu kan? Nanti Jocelyn update lagi tentang ceritanya. Ya, silakan. Next. Udah, Jocelyn udah. Oh, sekarang Farel. Prof, izin. Ya. Saya udah beres draftnya. Saya izin kirim ke WA Prof ya. Mungkin bisa dibantu review aja. Telegram. Sebentar, Prof. Kenapa mulai? Gak sebenarnya kalau kamu share nanti aja, tapi saya hanya perlu tahu kamu apa yang kamu laporkan. Kalau kalau baca kan ya saya belum tentu bisa baca. Nanti bentuk terakhirnya baru saya baca. Apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang kamu temukan. Intinya fenomenologinya itu udah clear gitu kan. Nah, akhirnya Mm-mm. malah menjadi empat layer utama untuk blockchain itu. Ada asset layer, terus ada minting layer-layer yang kayak untuk meminting, terus nge-hash eh, apa namanya termnya, dan untuk layer untuk audit-audit lainnya kayak gitu. Mm-mm. Nah, habis itu kemarin udahlah di testing juga eh, cukup sama dengan Gilbert ngetestingnya via yang time itu confirmation time characterization. Nah, itu udah bisa, udah aman, tapi Farel nambah juga ada kalau itu kan lokal, kalau characterization. Nah, Farel juga coba yang ke publiknya. Jadi ada juga udah di paper saya kirimin gitu.
Terus ngetes juga visibility-nya apakah works atau enggak pakai ADR fan out. Nah, dengan segala macam technical yang kamu sudah lakukan, kamu planning, itu kan ada pertanyaan yang penting. You have a problem dengan ini apa namanya dengan royalty. Kan di dalam ini udah jadi paper ya. Jadi papernya pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan Nah pertama, kan kan ada ini kan existing tools like conventional DRM, tokenized asset, and platform contract, but they do not consistently solve across system. Jadi kamu nulisnya they do not consistently solve cross system metadata coherence nor independent auditability. Jadi itu nggak salah, tapi nggak explicit as the main question of your problem. Nah itu, you're not wrong, tapi presentnya kurang eksplisit. Ya, gitu ya, ngerti mas saya. Jadi kalau kita mau menjawab something, pertanyaannya harus di how, kan, gitu ya, how, what, gitu ya. Bagaimana menyelesaikan problem, ya, misalkan they do not, ya, they do not consistently kan gitu. Nah, terus pertanyaan penelitiannya mana? Kan nggak eksplisit, nggak ditulis kan? Kamu nempel ke kekurangan yang ada di sebelumnya. Yang itu bukan reset question, itu adalah gap, reset gap, ya. Nah, dengan segala macam yang canggih-canggih, kamu deliver four layer arsitektur that clearly, nah, that is technical yang harusnya deliver four layer itu to answer what, gitu kan, what things that you want to answer with this one, ya. Scope itu adalah nanti, scope covers itu nanti, ya. Misalkan kamu punya problem, nah, kamu bilang kita mau menyusun core function. Jadi kalau core function itu hanya core-nya aja, dalam bentuk nanti prototype atau POC, no problem. POC itu kan MVP ya. Kamu kamu tahu nggak MVP? Minimum viable product. Minimum viable product itu kamu boleh kata MVP adalah produk dengan kapasitas dengan kemampuan core-nya, yang bumbu-bumbunya nggak usah dulu. MVP itu diuji. Nah, make sense nggak? Baru nanti kamu kembangkan ke POC dan lain sebagainya gitu. berarti Oke, paham? kalau ini jangan cari gapnya, tapi angkat dari fenomena kemarin aja ya, Prof ya. Yang Iya, pertama, agak gapnya tetap dituliskan, tapi riset questionnya dan rencana yang kamu terus kamu clearkan di depan. Saya mau membuat MVP, untuk MVP itu makanya kamu buat for architecture layer, etc. etc. Arsitektur layer, kemudian cover everything itu kan cara. But apa yang akan dijawab dari cara-cara itu kan gitu. Ya, oke. oke. Dan kemudian nanti jawaban terakhirnya di kesimpulan itu harus kamu matchkan dengan question yang kamu tunjukkan di depan. Ya, jangan mengulang lagi, ini kebanyakan problemnya teman-teman adalah mengulang. Jadi kamu cek aja di AI apakah kamu ada duplikasi, ada redundansi, itu important. Karena kalau redundansi itu orang jadi males gitu. Bukan saya ya, editornya, reviewernya jadi males. Karena kalau saya dikasih paper, kemudian papernya bagus tapi redundansi, saya coret itu. Bukan karena jelek, karena nggak bisa cerita dan memusingkan gitu. Jadi yang lain juga memahami ya, bahwa eh, yang membaca paper kamu itu nanti adalah orang yang bisa jadi dia berselera ya. Dan kalau seleranya, kalau kamu bicaranya nggak concise, nggak to the point, nggak clear, terlalu implisit, nah ini penting ya. Itu membuat eh, orang nggak memberikan nilai bonus. Nanti kalau ada paper yang lebih bagus atau mirip lebih bagus sedikit, kamu dicoret. Jadi nggak bisa diterima. Jadi stake-nya itu adalah nggak bisa diterima. Yang mungkin kamu nggak bisa afford ya sekarang ya. Kalau nggak diterima kan nyari konvensi lagi kan nggak mudah gitu. Ya, oke ya. Thank Any you. question, Farel? Enggak. Paling itu aja sih udah gambar sama saya. Tinggal cari bagaimana untuk mengangkat minimal viable product tadi. Business questionnya apa? Ya, oke.
Next, ada lagi? Fawas tuh, yang duluan. Silakan Fawas. Kamu tadi masuk duluan. Gak ada Fawas. Ya udah yang lain deh. Silakan. Apakah ada? Mungkin boleh saya, Prof. Ya, ini Lulu apa Silvi barusan? Silvi ya. Silvi Saya. baru Lulu ya. Oke. Silakan Silvi. Eh, Oke, jadi untuk progres saya tuh minggu ini kemarin saya kan melakukan data preprocessing tuh, Prof. Jadi dari laporan sustainability nya itu diubah ke teks gitu. Nah, selanjutnya kan untuk tahap selanjutnya itu ekstraksi klaim. Nah, kemarin tuh saya udah nyoba pakai ChatGPT, cuman kalau pakai ChatGPT tuh dia emang harus di-train dulu kan, Prof, supaya dia tahu klaim tuh bentuknya seperti apa. Nah, saya ingin Hmm. bertanya sih, Prof, kalau misalnya saya untuk ekstraksi klaim awalnya itu menggunakan NLP, apakah masih, Eh, maksudnya Python biasa kayak gitu, Prof, apakah masih valid? Soalnya nanti di variable ya. specificity itu saya juga bakal ekstrak klaim lagi, tapi yang lebih fokus ke angka gitu, yang ada angkanya gitu, Prof. Ini kamu pembimbingnya siapa selain saya? Bu Irni, Prof. Oh iya. Jadi jadi gini. Kenapa kita pakai LLM? Kenapa dulu kita pakai LLM? Ada ada alasan nggak? Eh, karena Ada kemarin tuh alasan. kan saya mau ekstrak variabelnya itu kan ada readability, buzzword dan lain-lain itu kan diekstraknya ke angka kan, Prof. Nah, itu pakainya Oh, tadinya mau bukan pakai di, NLP, bukan cuman kan kita bukan LLM. bukan diekstrak menjadi angka, salah ngertinya. Kamu hasil ekstraksi itu kamu angkakan, gitu kan? Iya, benar, Prof. Iya. Heeh. Jadi harus itu beda loh ekstraksi. Ada satu proses kamu ngasih skor itu jadi angka, gitu bukan? Nah, kamu Iya, jadi ekstraksinya pakai apa? bukan langsung per angka. Nah, kalau Nah, ekstraksi itu ya pakai LLM tadi, Prof. Cuman kalau angkanya nanti tuh dihitung lagi sih, Prof, dari hasil si LLM-nya itu. nah, maksud saya itu LLM itu tadinya mau ekstraksi. Tadinya kan kita Oh, ekstraksi. nggak ya, tapi iya kamu mau pakai LLM mau pakai Python nggak masalah menurut saya sih. Karena pakai bot juga kita nggak tahu, kita bukan nggak tahu kita juga rasanya belum ada di luaran. Tapi kita harus pakai justifikasi bagaimana mengekstrak itu dibantu oleh teknologi either Python pakai BERT klasifikasi atau pakai LLM. Saya rasa karena kalau laporannya terlalu diverse, LLM lebih efisien. Nah itu pertama. Setelah kamu ekstrak, yang jadi masalah kan scoringnya. How you make the model to score? Nah itu pertanyaan saya. Bagaimana kita memodelkan scoring gitu? Terus kamu tadi bilang pakai LLM. Nah, LLM itu I'm not sure ya. Kalau kamu lihat modelnya misalkan credit scoring dan lain sebagainya itu kan dimulai dari kita membuat model. Kenapa? Karena supaya eh, bisa dijelaskan, explainable. Kalau kita pakai LLM, ya LLM bisa aja explain, explain, tapi kan nggak ada ukuran yang pas gitu loh. Eh, Skornya berapa. Nah, seingat saya, tugas kamu adalah membuat model untuk skor itu, bukan sih? Iya, benar, Prof. Jadi PR-nya Nah, LLM-nya kan eh, untuk ekstraksi di variabelnya itu gitu. nah, nah, pertanyaan saya, kamu sudah membuat model untuk scoring belum? Atau kamu sudah pikirkan belum? Kalau misalnya yang saya pikirkan itu kan kalau misal dari credit scoring itu kan nanti ada angka-angka per aspek gitu kan, Prof. Itu yang dibuat model Iya, kan. Nah, jadi nanti iya. per variabel ini juga ada angka-angkanya sih, Prof. Jadi setiap perusahaan tuh punya 4 aspek yang punya angka yang berbeda. Nah, itu nanti yang akan dimodelkan. Jadi dicari mulai dari pembobotannya, kemudian nanti ke scoringnya itu. Nah, rencana rencana model kamu itu yang harus kamu tunjukkan ke saya. Nggak bisa hanya ngomong, karena itulah core-nya riset kamu. Baik, Kalau Prof. kalau itu adalah kontribusinya. Kalau itunya aja nggak jelas, papermu nggak jelas nanti. Jadi kamu harusnya lebih mementingkan scoring. How you make the score. Karena kontribusinya adalah how to score. Not how to extract the data. Bukan itu. Extract the Baik, data Prof. itu adalah cuman pembantu. Nah, sampai sekarang kan belum kelihatan kan how-nya. Apakah kamu sudah memikirkannya selesai? Apa kamu sudah mengkonstruksikannya?
Apakah masih berjalan? Kalau masih berjalan, apalagi yang belum kamu selesaikan sehingga ini masih berjalan kan gitu. Baik, Prof. Jadi jawabannya yang mana? Sekarang sih sedang berjalan itu sih, Prof. Karena emang saya terkendala di ekstraksi klaim yang awalnya tadi. Kirain kalau misalnya, soalnya kan paper saya tadinya tuh mau, saya ngelihatnya fokusnya nunjukin si LLM-nya gitu kan, Prof. Jadi nanti saya ubah Eh, pandangan saya. iya, kalau LLM kan nggak penting ya. Iya. LLM itu cuma alat Iya, Prof. bantu. Jangan, jadi teman-teman juga mulai sekarang yang lain juga mikirin apa yang kontribusi dari paper saya. It's not LLM ya, tapi judulnya aja scoring ya. Jadi mana yang diutamakan? Ya gitulah. Buat yang lain juga biar memikirkan apa yang dipikirin. Oke? Baik. Terima kasih, Prof. Oke, next. Lulu silakan. Lulu tadi ada. Ya, Suaramu kecil, tes kedengeran nggak ya, Prof? masih kurang besar. Sebentar. Masih kecil ya, Prof. Ya, lumayan. Gimana? Sebentar. Tes, Ya. eh, Prof, saya izin menyampaikan sebelumnya, saya kemarin tuh sempat eh, kabarin Prof juga via Telegram yang saya Mm-mm, ngasih presentasi itu sama sempat kan hari Selasa kemarin Prof datang ke lab sebentar. Saya menyampaikan mm-mm, progres saya. mm-mm, Untuk progres sih kemarin kan saya sempat sudah bikin model blockchainnya ya Pak. mm-mm, Kurang lebih mirip-mirip sama papernya Kanisha dan kemarin juga saya sudah melakukan diskusi sama Pak Farid sama stafnya juga terkait model blockchain saya dan dia menyarankan saya untuk mungkin bisa outputnya nanti tuh berupa QR code gitu Pak. Jadi saya ya, nanti ya. rencananya ada QR code dan untuk model algoritmanya sendiri saya rencananya bikin dua, Pak. Yang pertama untuk sistem traceability-nya sendiri, sama yang satu laginya tuh buat sertifikat gitu, Pak. Dan untuk sekarang juga progresnya tuh saya lagi mulai nyicil menulis papernya, Prof. Tadi juga Mm, sempat dengerin saran dari Prof. Untuk Razi dan Farel ya terkait penulisan, sama tadi juga sempet nyoba-nyoba di remix, cuma ada kendala dikit aja, Prof. Untuk mm-mm, codingannya. mm-mm. Tuh. Ya, kalau menurut saya sih, kamu mau plan eh, QR code, kamu mau plan traceability, kamu mau plan sertifikat, is all about itu bumbu semua itu. Jadi yang kamu harus identifikasi adalah problem di perikanan, uh, current condition which is centralization, and how you change those into apa decentralized ya. Jadi dengan mindset yang ada itu kamu sudah bisa menulis sebenarnya. What is the question? What is the gap? Nggak lama itu. Nah, itu kan berarti udah selesai tuh. Berarti kan kamu membuatkan suatu model yang nanti kamu core-nya kamu tunjukkan dalam suatu fungsi POC atau MVP. Nah, terus kamu jalan ya. Nah, nanti buktinya oh ini mau pakai QR code kayak atau mau pakai non QR code ya itu nggak masalah itu. Nggak akan ditanyain sama itunya. Ya paling tanyain kenapa kamu nggak pakai QR code. Tapi itu bukan bagian utama yang akan membuat paper kamu diterima apa ditolak gitu. Hmm. Hmm. Gitu ya. Baik, Prof. Oke, ada pertanyaan lanjutan? Paling itu saja sih, Prof. Sejauh ini, Prof. Ya, ya silakan. Terima kasih Oke, banyak, Prof. next. Ya, sama-sama. Next. Anyone else? Ada? Ada nggak? Saya Prof. Ya, silakan. Gladiva. Oke Prof. Sebelumnya kan saya itu yang penggabungan datanya dari yang Mm-mm. 1000 dataset dan 200 data Mm-mm. sintetis ya Prof. Dan udah dikombin juga menjadi 1200. Kemudian di preposisinya itu di cleaning, kemudian normalisasi dan missing value-nya. Nah saya terkendalanya di model rekomendasi dengan Gen AI atau LM-nya Prof. Itu tuh, Ya, kamu coba kamu share gambar tadi. oh ya Prof.
Bisa sharing. Bentar, Prof, lagi dicoba, Prof. Kelihatan apa udah terlihat, Prof? Sebentar, belum kelihatan. Oke, jadi saya tadi mau komen ini karena tulisan saya juga jawab pakai tulisan males gitu ya. Pasti Baik. panjang ini. Ya saya mendingan ngomong langsung. Jadi di bagian awal kamu pakai tulisan data collection, synthetic data generation itu nggak perlu dituliskan. Sintetik itu nggak perlu dituliskan ya. Jadi itu kan cara, tapi in reality kamu punya data berapa gitu. Itu adalah dapurnya ya. Jadi nggak perlu dituliskan yang sintetik itu ya. Paham ya? Baik, berarti digabung ke data collection aja, Ah, Prof. iya, data collection aja udah. Kemudian combine data collection nggak perlu. Data pre-processing artinya, nah pertanyaan saya itu dari profiling ini itu kan banyak data. Harusnya kamu detailkan data apa saja yang akan diekstrak di sana. So many data over there. Jadi saya tadi ngomong lewat chat juga pusing. Jadi Baik. apa aja datanya? Datanya itu yang ada 16 apa 19 itu, Prof, yang ada age, kemudian ada Ya, ya eh, itu 19 data semua. Berarti itu harus dituliskan semua ya. Apa saja, bukan data preprocessing, namanya feature engineering, which data you collect, gitu, which data you choose, gitu ya, data mana yang kamu ambil, ya. Nah, kemudian pertanyaan saya balik lagi karena kita lama nggak diskusi, sebenarnya maksud riset ini apa di awalnya dulu? awalnya kan untuk ini ya, Prof, untuk mengenerate data supaya lebih cepat di-generate dengan Gen AI. Oh, Kemudian itu bukan tujuan utama, karena itu adalah bumbu aja. Tujuan risetnya apa? untuk mempercepat dan mengatasi keterbatasan data, Prof. Dan awalnya Hmm. kan mau membentuk model dari Gen AI. Untuk diskusi sebelumnya, Prof bilang outputnya berupa prompt untuk aplikasi ya, Prof. Jadi kayak ada mengusulkan template prompt aplikasi gitu, Prof. Jadi, sorry, jadi kan sorry, diulangi lagi. Saya lagi jawab orang nanya anak S2. Gimana? Sorry, Jadi kan awalnya tujuan riset saya itu untuk risetnya. ya Heeh. untuk menggunakan Gen AI itu untuk mempercepat Nah, jadi gini, dataset. bukan, kamu salah persepsinya. Dataset itu is never a problem, walaupun in reality is problem. Jadi kan di model yang lama itu menggunakan model-model apa macam naik bias, etc. kan. Nah, saya kalau nggak salah, saya ingat saya gimana kalau itu digunakan menggunakan generative AI gitu bukan? Atau at least BERT kalau teksnya pakai BERT ya. Tapi yang lainnya Gen AI aja cukup gitu. Jadi nggak perlu pakai model-model yang sudah apa yang banyak gitu yang di papernya si Ova ya gitu bukan? Iya, Prof. Kemudian saya masih bingung di alur BERT-nya ini, Prof. Jadi kayak Iya. ya itu digunakan Nah, sebagai apa di paper nah saya. sekarang pertanyaan saya di Ova ada teks nggak yang di Ova dan Anissa itu ada teks nggak yang diproses? Apakah yang kayak layak nggak layak gitu, Prof? Bukan data teks. Data teks Kalau itu ya yang kayak yang, postingan yang misalkan. yang saya lihat sih kebanyakan angka ya, Prof. Kalau Kalau angka-angka ya nggak perlu BERT, ya. Tapi justru menarik kalau menurut saya kamu menganalisa, let's say, postingan mereka, ya. Di selain angka-angka itu, kamu kan yang kalau itu nggak ada di papernya Ova dan Anissa, berarti kan kamu bisa nambahin kalau datanya itu data postingan, right? Benar nggak? iya, Nah, data postingan itu yang pakai BERT, karena kalau postingan itu pasti modelnya beda. Tapi kalau angka-angka itu ya kita pakai mesin learning biasa, kayak SVM, apa, decision tree, etc. kan. Gitu ya? berarti nggak ada hubungannya dengan 1000 data, 200 data ini ya, Prof. Nggak ada Mengambil. hubungannya. Nggak ada Oh, hubungannya.
Pokoknya kamu punya 1.200 ya. I don't know, I don't know dan I don't want to know. Bukan saya nggak mau tahu, tapi user pembaca pun nggak perlu tahu gitu. Yang paling tahu yang akan kamu jual, kamu harus ingat yang kamu jual itu adalah how you do scoring, your contribution in make score. Ya sama dengan Sylvie tadi, tapi konteksnya beda. Kalau Sylvie kan datanya teks, kalau kamu ada data angka, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Kamu harus melihat dari sisi yang lebih mundur lagi. Bagaimana eh, Gladiva bisa dibilang layak untuk mendapatkan kredit? Berarti kan ada angka-angka yang sesuai apa namanya standar dan juga ada hal lain, misalkan network dia, ya. Kalau nggak salah di paper itu ada network juga, temennya siapa saja, datanya Iya. sudah ada juga. Dan yang terakhir adalah mungkin postingan dia. Saya nggak tahu postingan ada nggak di tempatnya si Anissa dan Ova itu. Nah, kalau postingan itu kamu menggunakan Bird, ya. Apakah kalau nggak salah mereka pakai juga, kalau mereka mereka ada emosi karakter itu kan pakai teks juga kalau nggak salah. Oh, yang 5 karakter emosi ya, Prof. Iya, wah kamu malah malah ya itu kan. Jadi Iya. eh em, kok saya jadi lost ya paper kamu ya. Dulu kenapa kita ngomong ini ya? Dulu saya ceritanya apa ya awal-awalnya? Yang mana, Prof? Cerita Ya, awal-awal. Jadi, kenapa kita ngambil riset ini dulu ya? Apa yang kurang? eh, Kok saya ada yang nggak masuk, nggak klop gitu loh. Maksudnya kok saya sendiri bingung gitu ceritanya. Apa yang kurang ya? Atau Gladiva punya ide lain nggak? sebenarnya sih awalnya yang saya eh, kasih saran itu, Prof, yang menggunakan Citigen. Cuman belum saya pelajari lagi karena Apa? Menggunakan diarahkan apa? Citigen. Citigen itu apa? Salah satu Gen AI-nya, Prof. Cuman saya tidak pelajari lagi karena diarahkannya ke Gemini Pro dan BERT seperti itu, Prof. Oh enggak. Kita kalau ngomong bukan kayak gitu, Gladiva. Oke. Apapun toolsnya itu nanti, tapi kita mau ngapain gitu loh. Ya, ngerti nggak maksud saya? Kita itu mau ngapain? Kalau misalkan kita ngomongin scoringnya, kredit scoring gitu ya, eh, eh, bisa nggak misalkan s- kan itu datanya udah ada kan? Iya, Prof. Eh, ada nggak yang bisa ditambahkan dari sana? Apa yang kurang dari punyanya Alfa dan Anissa itu? Atau terlalu bagus? Atau gimana menurut kamu? Kalau gitu Prof bilang kan untuk mengakses itu kan apakah itu scoring apa layak atau tidak itu kan saya membuat suatu prompt. Nah, Hmm, promptnya ini dilakukan berkali-kali. Nah, setelah itu baru nanti ada template prompt supaya bisa mempercepat analisisnya, Prof. hmm. Kayaknya bukan gitu deh, Gladiva. Karena kalau cuma analisis doang sih, eh atau gini lah, simpelnya kan kita sudah punya model ya. Kita nggak perlu reinvent the model, gitu ya. Nah, model-model yang sudah dibuat oleh Anissa dan Ova, kamu masukin ke dalam apa Gen AI, suruh dia mempelajari paper ini, terus kamu bertanya ke Gen AI, apa role dari Gen AI dalam membentuk model-model ini, dalam melakukan assessment terhadap orang layak di scoring apa enggak? Saya rasa kalau alasannya untuk mempercepat, enggak. Kalau mempercepat mah itu pekerjaannya orang informatika, ya. Misalkan dia bilang, oh mungkin sekarang bukan lagi tentang karakteristik, bukan lagi tentang emosi happy atau yang lain, tapi ada lagi yang lebih advance. Nah, itu kamu berdiskusi untuk mencari apa yang membedakan. Tapi yang membedakan itu bukan cepat, bukan bukan efisien gitu ya, tapi lebih ke fundamental model scoringnya itu apa yang diperbaiki dengan apa kondisi yang ada sekarang.
Gitu, Gladiva. Paham ya? Berarti lebih mencari ke fitur-fitur lainnya ya, Prof. Yang Betul, betul, betul. Kalau menurut saya sih fitur yang lainnya yang age segala macam itu udah lah itu ya, udah bener lah ya. Kemudian temennya siapa itu udah bener lah ya. Kamu berteman dengan berapa orang itu bener itu. Tapi yang saya rasa itu yang karakteristik itu mungkin belum bener itu. Sifat orang bener nggak itu? Kalau nggak salah sifat orang itu ada karakter orang ada 5 atau nggak salah ya. Apa Big Five personality itu bener nggak itu? Terus ada kalau nggak salah ada emosi. Bener nggak ada emosi nggak? emosi ada, Prof. Nah, iya, you tell me, karena aku ingat, aku lupa. Jadi kamu kamu harus apal itu. Apa yang kira-kira perlu diupdate ya. Nah, pengupdatean itu kamu bisa menggunakan Gen AI untuk mengakses gitu dari teks-teks yang ada ya. Nah, jadi kalau dari cara begini, ini too simple. Itu model recommendation, model itu adalah produksi kita ya. Model itu adalah kontribusi kita. Ya. Jadi kamu di situ di langkah itu harus ada cerita membuat modelnya, gitu ya, paham ya? Berarti tetap Gen AI dan BERT tetap digunakan ya, Prof, untuk Iya, penambahan fitur ini. iya. Eh, jadi kamu ingat posisi bird-nya di mana, gitu. Gen AI-nya di mana, gitu ya? Baik, Prof. Saya coba dulu. Ya, kamu terlalu lama nggak bimbingan, jadi saya bingung ceritanya, ya. Jadi kalau kamu rajin diskusi, saya itu akan ingat terus. Jadi sekarang saya kehilangan kehilangan memori bagaimana saya bisa memberikan kamu topik ini. Pemikiran saya sekarang dan pemikiran saya waktu memberikan topik ini kok berbeda. Saya sendiri bingung gitu. Oke ya. Baik, baik. Ada pertanyaan nggak dari sini? Dari Clariva? Sejauh ini belum ada, Prof. Saya coba dulu untuk yang Iya ya. saran Prof. Diskusinya terus ya. Kalau coba nggak lama nggak balik, coba sama ya udah pasti most likely saya lupa gitu. Oke ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, silakan. Next, siapa lagi? Saya Ada? Prof. Edward. Ya, Edward, silakan Edward. Sebenarnya Prof, maaf, dua pertemuan bimbingan saya belum hadir. Iya, Tapi kenapa kamu? uh, lagi kurang enak badan, Prof. Sama Ya, kurang enak jujur badan atau kamu grogi? Nggak tahu dua-dua. mau ngapain. Nah, dua-dua sih, Prof. Ada mental block buat ngerisset, tapi untungnya udah ada progress, Prof. Dikit-dikit. Nah, Iya, jadi untuk itu aku mau izin share screen ya, Prof. ya silakan. Apakah terlihat, Prof? Belum. Ya, udah kelihatan. Nah, jadi Prof, saya sempat mencoba membuat workflow riset saya berdasarkan Mm-mm. yang patokan saya itu berdasarkan workflow dari paper Gen AI dalam governance yang waktu itu Prof berikan. Mm. Nah, ini sudah saya coba buat dan saya sudah coba komunikasikan ke Pak Mm. Alfian sebelumnya. Mm-mm. Nah, tapi kata Pak Alfian tuh masih terlalu general Prof yang ini. Karena kan Ya, eh, nggak sekarang pertanyaannya kamu apa Alfian itu, saya malah bingung. Kamu itu membuat model atau studi literatur? membuat Kalau nggak salah model, kamu model sih Prof, membuat model. framework Prof. Frameworknya kayak gimana bayangan kamu hasil akhirnya? Bayangan saya tuh Prof, hasil akhirnya ada, ah, sebentar, Prof. Ngeheng ya? Iya Prof, maaf ada kendala di output. Oke. Mm-mm. Jadi Prof, untuk frameworknya saya membayangkan tuh saya membuat framework yang bagaimana memposisikan generative AI sebagai sebagai tools tambahan untuk untuk mempermudah pembuatan Ya, ya, query test itu. saya paham itu. Tapi Edward harus memikirkan bentuk akhirnya itu kebayangnya kayak gimana. Itu kan itu kan tujuan ya. Oh ya Saya tujuannya. nggak pernah mengkritik itu salah apa enggak. Karena setahu saya tuh begini. Kalau kamu membuat literatur review kayak gini, ya kamu akhirnya nanti membuat
model apapun bentuknya, rekomendasi atau matriks atau tabel atau taksonomi, kamu harus milih yang mana, ya. Bentuk akhirnya itu seperti apa, walaupun kamu belum selesai mengerjakan ya, tapi sudah membayangkan studi-studi serupa. Sementara Pak Alfian, setahu saya pekerjaannya itu membuat model mesin learningnya. Jadi bukan bukan lingkup bukan lingkup domain gitu ya. Misalkan bagaimana berita masuk kemudian diklasifikasikan kayak gitu-gitu. Nah, kan itu totally different ya, yang dia sebut model yang dia omongkan karena dia model machine learning dengan model yang kamu akan buat, betul nggak? Oh iya betul Pak. Betul banget Nah, Pak. ya untuk itu kamu harus bahas satu bahasa dulu dengan beliau. Kalau nggak beda istilah modelnya orang informatika sama modelnya orang sosum itu beda. Pak Nah, izin meluruskan Pak, iya, maaf. Mungkin ah, aku lupa menambahkan Pak penjelasan tadi. Jadi diskusi dengan ah, Pak Alfian tuh, mm-mm. Bapak Alfian pernah bilang kalau bayangannya Pak Alfian tuh saya fokus ke frameworknya saja. Yang ini Pak, maaf. Oh, Jadi katanya bayangan ini ya Pak, saya ambil screenshotnya. mm-mm, Jadi mm. tuh bayangan saya nanti kata Pak Alfian jadi semacam ini. Jadi Ya, 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 menggunakan ini. ya betul, exactly. Jangan Oh, membuat website ya, betul, nah, itu saya kayak bukan gitu. membuat website Pak, jadi Ya akan membuat betul. framework yang saya maksud Nah, di proses tadi. Apakah udah lulus Pak itu? iya, iya. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali ke kamu. Framework yang kamu bayangkan itu seperti apa? Walaupun belum selesai, you need to have apa realisasi dari abstraksi. Kalau kita, kamu mau apa, saya mau begini, it's just abstraction ya. Ya kalau abstraction itu sampai kapan kamu kan bingung sendiri. Tapi tujuan itu bisa diselesaikan dengan kenyataan apa, gitu kan? Nah Iya Pak, benar kalau Pak. kamu ngomong tadi papernya si siapa, si Hari, Mas Hari, apa namanya dia cerita tentang bagaimana Gen AI di public service, dia aktualisasinya, realisasi dari abstraksi yang dia janjikan itu bentuknya yang di paper itu. Itu Nah, udah kamu cari, pernah. paper-paper yang lain. Nggak harus seperti sama punya Hari. Kalau menurut saya Hmm, jangan sama Mahari. Kalau nggak ya sama-sama saja gitu ya. Nggak ada sesuatu hal yang baru yang bisa saya pelajari. Paper lain itu apa? Yang framework itu kayak gimana? Model itu kayak gimana bentuk akhirnya? Nggak perlu harus juga di bidang kamu. Karena itu kan generik ya. ya jenis Bidang Pak. bidang apa-apa apa aja bisa. Nah, challenge saya itu, kamu bisa nggak menunjukkan model atau framework atau hasil akhir kamu kayak gimana kira-kira? Atau belum? Sebenarnya Pak sudah bisa mungkin ya Pak, dengan sepengetahuan yang Heeh, ada. Tapi menurut saya heeh. pribadi eh, sudah banyak sih Pak referensi-referensi framework yang saya coba lihat terkait generative AI dalam journalism. Udah Ya, ada, tapi udah, tapi ya apa? Punya orang kayak gimana? Kan gitu pertanyaan saya. nah itu Pak. Se- enggak, ya kamu sudah banyak kan? Nah Tunjukkan itu Pak. satu aja. Ada nggak? Izin itu Pak. Nah, nah, Benar ini Pak. punya orang. Ini Oh punya ini orang punya ya. orang Pak. Ini framework Nah, tapi ini ini untuk generate gambar sih Pak. Kalau ini. jadi ini adalah contoh framework. Nah, sekarang kamu kalau menerapkan frameworkmu kayak gini, kamu kebayang apa saja kan ininya, apa namanya, aktivitinya, prosesnya, dan itu kan banyak nih sampai dia mulai mapping, assembling, demonstrating, executing itu kan murni dari pikiran dia. Nah, kamu membuat seperti itu, salah satu frameworknya kayak gini. Apa ada framework yang lain? Sebentar Pak. Kalau yang lain tuh kayaknya belum ada yang cocok sih Pak. Soalnya yang lain tuh Loh, lebih. bukan masalah cocok. Bukan masalah cocok, Edward. Orang lain itu frameworknya luarannya apa. Oh, Jadi kamu compare gitu maksudnya. Kalau oh. ini framework apa? Kalau yang ini Pak spesifiknya tuh penggunaan penggunaan Gen AI untuk membuat gambar di Oh, bukan itu. periklanan sih Pak. Bukan itu tulisannya framework stimulus development. Nah, Oh, framework untuk stimulus development. Nah, ya kan yang lain nanti punya untuk apa? Untuk apa? Kalau gambar itu adalah
spesifik ya, tapi kata besarnya itu apa? Framework Gen AI untuk public service di Indonesia itu khusus punya Hari, yang lain punya lagi framework eh, blockchain di copy traceability, nah kayak gitu kan. Nah, Hmm. jadi kamu ngerti apa sih yang disebut framework itu, apa yang disebut model itu? Apakah kamu membuat model atau framework? Apakah kamu hasil akhirnya mapping? Apa taksonomi? Masing-masing itu bedanya apa sih? Jadi kamu bukan bilang kayak, wah ini nggak cocok, nah nggak jelas juga nggak cocoknya apa, Ya, kriteria kamu apa. Nah itu kan membuat kamu sendiri nggak bingung jelas sih karena Pak. bukan bingung kan, itu membuat otak kita lurus itu yang harus kamu lakukan gitu. Ya Ah, sekarang pertanyaan saya tadi kan, apa sih bedanya model, apa sih bedanya model framework, model dengan framework, dengan mapping, dengan taksonomi, atau dengan proses, atau dengan eh, mind map, atau yang lain-lain kan banyak sekali kan. ya banyak Pak. Mungkin kalau dari saya sendiri sih Pak, bedanya model framework yang saya tangkap ya Pak, dari sebagian banyak yang saya coba Hmm. lihat dari paper, kalau framework itu semacam alur proses pembuatan sesuatu Pak. Kalau Framework, framework dengan workflow apa bedanya? kalau framework, kalau ya ya, apa ya? Nah, kan masih belum jelas kan? Jadi sih, What is Pak, difference between workflow dan framework? Kalau kamu bilang itu proses, ya itu bisa jadi workflow kan? ya sih Pak, termasuk workflow juga sih Pak. Nah, coba kamu cari itu bedanya apa. Terus kamu mau bikin apa? Terus yang kamu pelajari punya orang-orang itu apa? Sampai sekarang kan saya juga nggak tahu, ya. Jadi ada PR besar yang kamu hadapi dan belum kamu selesaikan, kamu udah bingung sendiri gitu. Oke ya? Siap Pak. Nanti saya coba kerjakan PEP itu Pak, pasti. Ya, silakan. Makasih banyak Pak sebelumnya bimbingannya. Oke, silakan nextnya. Next, ada lagi? Apa sudah? Kalau sudah ya nggak apa-apa. eh Ya, Atifah, silakan. Selamat malam, Pak. Apakah suara saya Ya, terdengar jelas? kedengeran? Ya, silakan. Oke. Sebelumnya izin untuk menyampaikan terkait apa penelitian saya, Pak. Jadi, saya ini karena saya balik lagi saya jelasin dulu karena saya dari DHCM, jadi saya ambil yang terkait big data. Kemudian saya itu meneliti terkait LAPOM framework, yaitu untuk memonitoring populasi level mental health yang ada di Indonesia. Di sini aku ambil dari framework dari Thailand, yang dimana dalam framework ini tuh berisikan 3 klasifikasi. Ada emosi, Hmm. sentimen, dan kecenderungan seseorang untuk bunuh diri yang dituliskan di dalam Twitter. Dan 3 klasifikasi Hmm. ini juga dibagi ke beberapa kategori, kayak misalnya di emotion classification itu pada framework ini itu ada 7 kategori, marah, takut, sedih, dan lain-lain. Terus sentimen itu ada positif, netral, negatif. Terus ada kecenderungan bunuh diri itu dia ada 2 kelas, yaitu suicidal sama non-suicidal. Nah, untuk next-nya saya akan melakukan ambil data tuh dari tweet di Twitter, Pak. Untuk tweet di Twitternya, karena saya ini kan mengambil penelitian yang sebelumnya itu dari Thailand. Dan si Thailand ini dia pakainya data 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 tweetnya itu, bentar Pak, saya ngeblank, maaf. Jadi si Thailand dia ngambil data tweetnya ini, Ya, kita nggak usah ngomong Thailand lah. Thailand pakai ya, bahasa Thailand udah jelas ya. uh, Sekarang problemnya apa di Indonesia? Nah, uh, sekarang kamu sampai mana? ya saya masih untuk nge-scraping datanya, Pak. Saya bingung kalau untuk scraping itu kira-kira jumlahnya berapa, karena
yang saya cari-cari itu jumlahnya macam-macam. Ada yang 1.000 itu udah nggak apa-apa untuk dianalisis, ataupun Ya, 3.000, 5.000 ya, kayak gitu. oke. Itu kan masalah simpel ya kayak gitu ya, nggak usah dibingungin ya. Mm-mm. Jadi itu kalau kayak gitu tuh dari awal udah selesai. Artinya kalau saya 1.000 dan datanya berkualitas ya ngapain saya harus cari 5.000. Tapi kalau saya cari 100.000 datanya nggak ada yang bunyinya, ya kurang 100.000. Jadi problemnya apa? Jadi dilihat Ap- ap- value datanya i- dulu untuk analisisnya gitu ya Pak. iya, Dan tapi itu harusnya dilakukan kamu dari awal. Sekarang udah minggu keempat gitu ya. Jadi terlalu lama untuk itu. Kecuali kamu sudah membuat, kamu sudah memahami frameworknya, which is okay. Menurut saya bagus lah ya. Nah, sekarang kalau kamu sudah dapat data, kamu mau ngapain? untuk datanya itu aku udah bikin flow-nya juga Pak. Kalau Iya, untuk flow-nya setelah udah ya kan udah ada model, udah data. Terus setelah dapat ya, data, kamu mau ngapain? dianalisis dimasukin ke klasifikasinya yang Halo, putus? Suaranya putus nggak? Bukan, teman-teman. Halo? Yang lain dengar suara saya nggak? Iya, Pak, Dengar Pak. putus. Dengar, Pak. Ya, berarti Atifa yang putus ya, bukan bukan ini ya. Ya, ya mungkin nanti Atifa kembali. sesuai dengan simpulan. Oh, Tidak semua Ustaz. pemerintah itu data yang sebenarnya gitu Pak, karena menurut saya, bukan menurut saya sih, Atifa, kamu tadi hilang. Jadi ngomongnya oh, coba lebih konses. Yang lebih penting diomongin apa? ya maaf Pak. Jadi untuk data-data yang saya lihat di Indonesia ini masih jarang yang fokus ke mental health. Kenapa? Karena ternyata banyak juga orang-orang yang mengekspresikan dirinya kesehatan mental itu by tulisan. Jadi saya mau analisis seperti itu. Dan juga mau menerapkan apakah framework dari LAPOM ini yang Thailand Oke, punya. saya stop ya, karena Iya, berulang-ulang ya ngomongnya. Jadi kamu kan pengen menggunakan kesehatan mental pakai model dari Thailand. iya. Terus apa bisa ya? Nah, ada kemungkinan tidak bisa. Kalau tidak bisa gimana? Kan gitu. Nah, gimana supaya bisa? Jadi kamu harus berpikir lebih strategis lagi, bukan teknik ya. Eh, eh, Apakah orang Indonesia itu kalau mau bunuh diri itu nulis, gitu kan? Dan apakah ada kasus orang Indonesia bunuh diri dan menulis? Nah, itu is very hard loh, ya. Karena kamu harus menebak orang suicidal itu apa. Kalau orang suicidal orangnya ternyata nggak suicide, berarti nggak suicidal. Ini ini Iya. yang memilih topik ini kayak nggak mikirin ini. Ini yang menyarankan bagus sih menurut saya. Atau ya bolehlah orang kira-kira mau suicidal itu kategorinya seperti apa mungkin bisa dibantu oleh apa orang psikolog ya, walaupun nggak bunuh diri tetap tetap ini ada kecenderungan suicidal itu bisa dibantu. Nah, oke, itu kalau itu udah selesai. Nah, problemnya adalah sekarang dari tadi kamu ngomong data, kamu ngomong problem, datanya berapa. Sekarang core kamu itu sebenarnya apa? Membuat model kan untuk mendeteksi, betul nggak? Iya Pak, betul. Nah, kamu belum ngomong itu. Gimana kamu mau membuat modelnya? Em, model, maaf Pak, maksudnya model yang dianalisis nantinya ya. Enggak, kamu mau apa hasil akhirnya? Oh, Ini sama sama Edward ini. Kamu hasil akhirnya mau apa? hasil akhirnya menganalisis apakah data dari yang saya ambil ini, yang saya teliti ini, itu linear sama data-data yang pemerintah atau di Indonesia itu berikan terkait kesehatan mental, gitu Pak. Kan itu susah. Gimana cara cara tahu linearnya? Dari data-data yang sudah pemerintah berikan atau sebarluaskan, bisa dianalisis kan, dicari tahu maksudnya jika
penelitian saya ini menunjukkan tingkat depresi orang itu tinggi, sedangkan data dari pemerintah itu menunjukkan oh nggak banyak kok sekarang orang-orang atau ya orang-orang di Iya, Indonesia. iya, oke. Tapi itu masih abstraksi loh itu. Realitasnya gimana? Kamu caranya gimana? Kamu dari Twitter kamu dapat data apa? Terus datanya dihitungnya gimana? Terus dikomparasi dengan pemerintah gimana? Apakah pemerintah ngomong 100, kamu dapat Twitter nilainya 50, jadi nggak linear atau gimana? Kan saya nggak kebayang gitu. Iya, Pak. Nah, jadi kamu kayaknya ada salah pemahaman ini. Ini juga karena kamu jarang diskusi sama saya. That's the same problem. Jadi kemana-mana. Menurut saya yang bisa kamu lakukan adalah kamu bikin model untuk mendeteksi kata itu suicidal apa enggak. Itu simple itu. Kalau Oke. kamu kalau kamu kemana-mana ya saya nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi eh, case-nya udah kamu bangun, tapi kamu sekarang harus mikir modelnya sama dengan eh, dengan Edward, tapi modelnya nggak sama dengan Edward tentunya. Apa yang mendeteksi orang itu suicidal apa enggak? Apa yang mendeteksi orang itu pemarah apa enggak? Jadi kamu harus belajar tentang teks analitik. Kamu sudah belajar teks analitik belum? Udah, Pak. Nah, terus gimana temuan kamu? Harus kalau untuk nyari-nyari datanya, Bukan, saya nggak ngomong nyari data. Kamu bolak-balik ngomong nyari data ya. Gimana kamu membuat modelnya nanti gitu? belum kepikir sih, Pak, jujur. Ah, justru itu yang harus dipikirin. Ya, itu adalah core riset kamu. Ya, kalau kamu udah ketemu data, terus kamu nggak ngerti datanya mau buat apa, ya repot juga. Ya, Iya, coba ya. Pak. Kamu pembimbingnya masih apa satunya? Bu Ratna, Pak. Ya, ya. Jadi kamu harus belajar tentang teks itu. Nah, kalau data kan sambil jalan bisa diambil. Kamu nemu kalimat-kalimat yang menarik, kamu jadikan data, gitu kan? Gitu kan? Iya, iya betul, Pak. Nah, dan terlalu lama untuk tidak diskusi. That's why you are so confused about yourself, Iya, right? maaf, Pak, soalnya saya habis Gak, operasi. gak, ya oke, lekas pulih ya. Ya, Iya, Pak. jadi Makasih. jadi jadi saya itu nggak pernah bilang, maksudnya gini, saya nggak perlu orang minta maaf ke saya karena nggak bimbingan gitu ya. Tapi kalaupun nggak bimbingan, tapi kamu progresnya ngerti atau nggak bingung, ya saya oke-oke aja. Jadi bukan tipikal orang yang kenapa kamu nggak bimbingan dengan masalah, kamu nggak bimbingan kalau kamu udah ngerti gitu kan. Nah itu, jadi problemnya adalah kamu kemana-mana, tapi karena kamu tadi sakit ya. Ini berlaku buat yang lain, kalau misalkan lost track, itu larinya kemana-mana, kalau udah lari kemana-mana, saya nggak bisa membatasi, dan itu mungkin salah salah ini ya. Nanti arahnya terlalu jauh, mau balik lagi juga jalur yang mau diambil terlalu berat juga. Kayak kamu kesasar di hutan gitu. Balik lagi kan susah. Karena ada waktu terbuang untuk pergi ke satu tempat gitu. Oke, semangat ya. Terima kasih, Prof. Ya, next. Siapa lagi? Sebentar. Saya mau 1 menit dulu. Bentar ya, 1 menit. Ya, silakan Marsha. Ya, Marsha Prof, ada? malam. Ya, Iya, halo Prof. Selamat malam. ya, malam. Putus-putus suaranya. Untuk saya, ya maaf Prof, koneksinya emang lagi kurang stabil. Ya, tapi saya nggak bisa dengar. Jadi nanti aja Halo, ya. Ya, ini saya putus-putus. izin untuk share. Oh, Coba, coba.
Yang lain Halo dengar Prof, suara apakah sudah mak terdengar? terdengar tapi putus-putus. Ya, silakan coba share screen. Oke, saya izin untuk share screen ya Prof. Mm-mm. Sebelumnya kan saya untuk di SNA ya Prof, tentang tourism ya. Mm-mm. Dan Mm-mm. untuk masalah spesifiknya itu seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, banyak terjadinya ada terindikasi terjadinya overtourism di beberapa pariwisata di Indonesia. Terus ada juga ketergantungan perekonomian masyarakat lokal di sekitar pariwisata tersebut gitu. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kebijakan setiap wisata. Ini kan awalnya antar negara, tetapi pada setiap wisata itu tuh ada tiket harga yang berbeda-beda dan apa kebijakan tata peraturan yang berbeda-beda gitu antar wisatanya. Ya, Nah, selanjutnya, aduh, halo? eh, pertanyaan terakhir saya itu bukan tentang ini ya. Iya, saya izin untuk menjelaskan dulu Prof. Apakah Enggak, yang terakhir aja kan saya udah bolak-balik baca oh ini yang kan. terakhir. Oke. Question apa? Kalau yang Question terakhir, saya itu spesifik gitu. Belum dijawab. Jangan oke. ngulang lagi ke Nah, depan. untuk yang CLD ini, Prof, itu pertama ditemukan dari analisis bertopik. Nah, untuk optimal topik yang didapatkan itu optimalnya 9. Dan nama Budian, aku udah konsul juga, jadi optimal itu 9. Jadi 9 bisa di bawah 9, tetapi optimalnya 9. Nah, di sini saya menemukan adanya 8 topik. Kenapa tidak 9 topik? Satu topiknya missing Ya, value. ya, Dan oke. kata Budian, tidak usah diambil. Nah, Hmm. untuk topik-topik ini dari topik-topik word-word kata-kata ini itu tuh diubah dulu Prof sebelum membentuk kalimat variabel untuk CLD. Yang pertama kita harus ngubah dulu katanya menggunakan kata benda atau frase benda gitu. Terus kita juga harus Ya. menggunakan variabel yang memang berkesan positif. Dan itu datanya Oke. didapat dari sumber Sebentar, jurnal dan sebentar, dari Marsha. profesor. Iya Prof. Marsha. Jadi yang saya minta nggak kamu explain. Ya, oke lah, kamu explain, oke. Tapi kamu membuat tulisannya. Yang saya minta kan gitu. Jadi bukan presentasinya. Jadi bagaimana dari ini menjadi CLD, kan gitu kan? Ya. Iya Prof. Itu bukan Dari saya, mulai itu bukan saya yang nanya, bukan saya yang nanya. Karena saya tahu. Tapi kamu bagaimana membuat dalam suatu story dan di presentasi kamu nggak ada story itu. Itu loh maksud nggak ngerti nggak? jadi untuk bagaimana cara menemukan variabel CLD ini kan Prof. Iya, tapi kamu nggak perlu present Nah, ke saya. Ngerti oh, nggak? Kamu nggak masih perlu belum present, paham. kamu nggak perlu tahu. Kamu nggak perlu present ke saya karena saya tahu. Tapi presentasi kamu nggak menunjukkan bagaimana dari topik menjadi CLD, ya. Yang terakhir itu kamu kasih ke Iya saya. Prof. Yang terakhir kan, Ini nah, iya, ya, ya oh sudah. ya. Berarti Kalau yang terakhir, kalau kamu sudah menunjukkan ya sudah. Saya nggak perlu nanya lagi. Kamu nggak perlu memproving ke saya gitu. Ngerti maksudnya, Masa? jadi bagaimana ya Prof? Nah, oke. Coba kamu pikirin apa yang saya bilang ya. Kamu terlalu serius. Oh Oke. berarti sudah di Oke. ACC apa gimana Prof? Oh iya ya, nanti kamu kirim ulang ini. Nanti kalau ada pertanyaan Oh saya komentar ya. oke oke. Berarti Jadi nanti aku kamu kirim ulang ya penjelasannya. kalau kalau berkomunikasi, belajar, memahami maksud yang saya maksud itu bukan secara yang eksplisit tapi implisitnya juga gitu ya. Karena kan kamu nanti butuh nulis. Kalau kamu lompat-lompat gitu nulisnya gimana nanti? Gitu kan? Oke Prof, berarti nanti saya izin untuk mengirim PPT untuk penjelasannya. Ya, silakan. Next, siapa lagi? Ya, baik Prof, terima kasih Prof. Ya, siapa lagi? Apakah ada? Evelyn, gimana Evelyn? Masih bingung? Oh, Evelyn nggak menjawab nih. Ya, gimana Evelyn? Halo Prof, selamat malam. Masih Ya, dalam progres sih Prof, belum bisa mendiskusikan. tapi sudah ngerti. Masih yang saya kasih story yang
tadi siang menurut Prof itu udah atau belum ya? Kamu kan kamu kan ngomong tentang manusia, ya kan? Betul, Prof. Tiba-tiba kenapa kamu ngomong green? Kan itu jauh banget. Maksudnya saya tiba-tiba nggak ngerti kamu kenapa apa karena teman-teman kamu pada semua banyak green kamu ikutan green? Jangan gitu. Emang Mas- manusia nggak penting gitu. Masih problem di novelty-nya itu sih, Prof. Kayak nyari Lah gap. kan eh di sini kamu udah nulis kan? Kamu apa itu ceritanya? Digital Trust in Digital Era apa itu? Iya, CV itu novelty bukan? ya, iya sih, Prof. Nah, terus kenapa pakai sih? Kak, nggak yakin atau gimana? Ya masih ragu, Prof, gitu. Ya, Menurut itu Prof itu lebih baik mana gitu. kan saya tulis di bawah itu. Fokus manusia, Iya, siap. ya. Siap. Jadi jangan jangan tergoda lihat yang lain, udah fokus aja sama diri. Karena di sini nggak ada yang ngerjain manusia lagi kecuali kamu. Sama tadi siapa satunya lagi? Eh Atifa, tapi Atifa metodologinya beda, ya. Baik, Prof. Oke ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Next. Next ada lagi yang ingin diskusikan, teman-teman? Cukup? Saya aja, Prof. Oke. Ya, Nadif. Gimana, Nadif? Untuk sekarang progresnya saya lagi ngisi tuh bab satu proposal saya, Prof. Hmm. Kemudian Hmm. saya mau, Sempro. iya, sempro, Sempro. sempro saya. Hmm. Kemudian saya Hmm. mau ngeklarifikasi soal, kemarin kan minggu lalu Prof nanya, kamu mau bikin sistem atau bikin model kan, Pak? Hmm. Nah, Hmm. kalau misalkan saya juga mencantumkan bentuk codingan smart contract-nya aja, itu masih bisa dihitung sebagai model atau jatuhnya udah sebagai implementasi sistemnya? Itu eh, jadi ceritanya model itu cuma abstraksi ya. Iya, Makanya model itu untuk paper biasanya nggak diterima karena kamu cuma asal ngomong aja. Dari iya, model kamu bikin MVP kan. MVP itu core function-nya. Ya. Nah, core function kamu biasanya udah pakai smart contract. Jadi bukti bahwa MVP-nya berjalan ada smart contract. Nah, kalau sudah pakai interface segala macam, kamu udah masuk ke proof of concept. Konsepnya udah jalan loh, ya. Nah, kalau itu POC-nya udah jalan, berarti kan itu core semua. Baru kamu bilang sistem. Kalau sistem itu lengkap. Ada software, ada regulasi, ada hukum, ada aturan, ada rule. Nah, that's too complex for your apa namanya tesis. Kalau kamu tesis di MM, kamu nggak perlu smart contract. Tapi kan kamu nanti bikin paper, ya kamu perlu smart contract. Jadi sesuaikan saja, gitu kan? oke, Prof. Oh, berarti walaupun memasukkan smart contract itu belum sampai ke bagian sistemnya ya? Itu masih bagian dari, Belum. Coba lihat sistem itu apa? Kamu udah lihat belum sistem itu apa? sistem itu kayak keseluruhan gitu, Prof, dari A sampai Iya, Z. iya. Berarti A sampai Z orangnya, teknologinya, aturannya, culture ya kan gitu kan? Iya, Everything. Ya, itu kompleks kan? It's iya, impossible kalau to do. model itu lebih ke kayak simpelnya dari sistemnya itu sendiri. Nah, abstraksi model juga termasuk abstraksi, itu juga model, gitu kan? Iya, Ya, Prof. model melingkupi ada di dalamnya adalah model workflow, model interaksi antar aktor, model perjalanan data, model monetisasi, kan gitu tuh, model-model semua, gitu kan? Tapi ada O- satu model besar yang meng-guide bisnis atau ya bisnis lah ya untuk supaya berjalan. Nah, dari model bisa dijadikan aturan. Aturannya itu nanti bisa dijadikan pegangan untuk orang membuat aplikasi, membuat aplikasi is part of system ya, membuat aplikasi me- apa, merealisasi suatu ide dalam bentuk aplikasi. Aplikasi is another things ya. Gitu ya. Oke, Prof. Terima kasih. Mau ngelurusinnya bagian itu aja sih. Oke, siap. Oke, ya.
Sylvia tadi udah ya. Mas Habib ada yang tanyakan? Eh, ini Prof, mungkin update aja Prof ya. Ya, silakan. Udah putus? Enggak, agak putus, Mas. Eh, Aduh, putus-putus. Ini yang lain kedengeran nggak suara Mas Habib? Atau saya aja yang nggak kedengeran? Putus nggak ya? Di saya juga, Pak. Putus juga. Ya, ya putus Mas Habib ya. Ya saya ini aja saya sambil absen yang lain deh. Mas Habib suaranya putus-putus tadi ngeheng. Oke, saya absen deh. Mufli gimana Mufli? Masih bingung? Izin Prof, kemarin kan udah sempat diskusi sama Prof terkait Mm-mm. bagaimana nantinya. Dan pada hasil akhirnya itu bakal buat POC Prof. Jadi aku lagi nyari-nyari buat testingnya itu kayak gimana nantinya. Untuk Mm. progresnya nanti aku mau coba ke Pak Heri dulu buat Mm-mm. apa namanya Prof? Metodologi risetnya. Jadi biar Metodologi riset mah gampang kan, pakai DSR aja. iya sih Prof. Cuman mau Nah, konfirm mau ke nanya apa? Pak Heri aja buat Langsung bikin aja Mas. Ya, sama Mang- arsitekturnya nanti sekalian juga Prof, mau aku konfirm ke Pak Heri sebelum ya, ke Prof. ya. Jadi pertanyaan kemarin ke Mufli adalah eh, mungkin ceritanya ya. Bagaimana kamu mengambil cerita? Jadi ceritanya, aku tahu Mufli ingin membawa PPN, tapi bagaimana men- menyajikannya itu eh, nggak smooth. Ya. Jadi nggak smooth itu nanti akan terefleksi bahwa kamu akan buru-buru masuk ke PPN gitu. That's the problem yang dimana orang di luar VAT mungkin mereka nggak akan ngerasa punya problem yang sama dengan di Indonesia. Jadi mungkin bagi mereka nggak penting gitu. Dan itu saya jadi khawatir. Kalau nggak penting, gimana kita bisa diterima gitu ya. Nah itu jadi concern saya. Jadi tolong dibawa ke eh, problem yang lebih generik. Nah, VAT itu adalah salah satu case yang bisa dibantu dengan implementasi blockchain di pajak. Gitu ya. Ya Prof. Oke? Ya siap. Udah kemarin juga udah aku sampaikan kan Prof. Ya. Oke. Oke, next. Nadif, ini siapa ini? Aureli, kamu gimana? Prof, kemarin abis bimbingan sama Kak Pak Heri sih proofread metodologinya terus lagi direvisi. Terus sekarang Mm-mm. mau sambil belajar ininya sih Prof bikin apa testingnya nanti itu yang di remix sama dengan bahasa solidity-nya soalnya belum terlalu Smart paham jadi contract. lagi dipelajarin. Iya Smart betul. contract. Iya Kamu untuk bisa nanti bikin kan smart contractnya? lagi belajar sih Prof karena kata Pak Heri better dimasukin aja nanti untuk lihat transaction-nya. Saya mau nanya, kamu gimana belajarnya? Kata Gilbert lewat GPT kayaknya Mm-mm. bisa sih Prof. Mm. Kalau dari Prof Sudah. ada rekomendasi Iya, lagi iya kata dipelajari. Gilbert betul. Ya, kamu kalau pelajari gimana? Saya mau nanya, gimana pelajarinya? Em, Kalau dari aku sih mikirnya kayak nanti mau bikin use case-nya dulu. Terus nanti abis itu aku input di GPT-nya. Terus aku tanya ini kira-kira smart contract-nya kayak gimana. Ya, Jujur jadi masih blank sih. jadi kamu setiap kali menulis record di blockchain itu kan butuh smart contract. Mm-mm. Kamu melakukan transaksi, kamu butuh smart contract. Report kamu apa? Transaksi kamu apa di case kamu? Ini tentang yang labeling system. Saya udah lihat ininya juga sih GitHub-nya Kak Novel Rafif. Mungkin kurang lebih mirip seperti itu. Ntar tinggal Nah, tambah notes-nya aja. ya sudah kalau punya novel Rafis udah ada, ya sudah pakai aja Iya betul smart Pak. contractnya novel. Tinggal kamu tanya, apakah ini kontekstual dengan problem saya? Ya, suruh Mm-mm. dia jelasin apa line of code-nya. Itu kan namanya pseudocode, ya. Mm-mm. Pseudocode itu berbeda dengan yang di remix, ngerti ya? Mm-mm. Kalau Mm-mm. remix itu adalah coding yang dia belajar ngomong ke komputer. Kalau pseudocode itu adalah
eh, penyederhanaan dari code supaya manusia bisa baca. Makanya kalau kamu baca pseudocode, you can read it, but computer cannot read it ya. Komputer much more complex ya. Iya, Jadi Pak. jadi yang kamu tampilkan bukan code tapi pseudocode ya. Dan pseudocode itu harus ada penjelasannya either di appendix maupun di dalam dokumen. Ya, kenapa ini atau overall apa fungsinya gitu aja ya. Gitu Oke, ya. Pak, baik. eh ini Zaria siapa ya? Zaria S2? Iya, Pak. Halo? Oh, Ya. aku belum beres ini ya. Oh ya, Apa monggo. dalam berapa hari ini aku harus submit ya? Ada concern nggak, Zaria? Iya, Pak. Saya mau itu sih Pak diskusi tesis. Iya, apa yang ingin kamu diskusikan? Jadi Halo? terakhir Ya, kan yang Halo, Pak. ya, Jadi ya. terakhir kan yang direkomendasikan itu Apa? tentang framework DeFi untuk bisnis ya, Pak. Jadi adopsi Mm-mm. DeFi untuk bisnis, terus dengan mempertimbangkan risk, governance sama regulation. Nah, Mm-mm. terus ini saya bikinnya itu fokus ke adopsi di Indonesia kah, Pak? Atau gimana ya, Pak? Kalau untuk tesis kamu Indonesia juga nggak apa-apa Oh ya. ya, Mm. Kan kamu pernah kuliah blockchain kan? iya Pak, pernah. Kan banyak orang-orang industri DeFi yang bisa kamu tanyain. Iya Pak. Heeh. Coba dicari itu orang-orangnya. Kalau mau kontak nanti saya kasih kontaknya. Oh ya Pak. Jadi saya ada jurnal kan Pak. Saya izin share screen. Mm-mm. Mm-mm. Nah ini, kalau ini Ya, dia kategori bikin risk risk. Ya, management. Iya, ya. kayak teori gitu. Cuman dia disupport sama data gitu Pak. Datanya Jadi dari mana? dari blockchain platform sih Pak, yang DeFi kayak ada Etherscan gitu-gitu. Yang kayak kamu dapat itu kan? Iya Pak, cuman saya kan dari Etherscan aja ya Pak. Jadi Oh, kamu mau bikin kayak gini? eh belum ada rencana sih Pak, cuman Tadi saya kayaknya mau nanya, kamu rencananya apa? Ini apa judulnya? rencananya akhirnya framework aja sih Pak. Oh, Judulnya Risk Management in DeFi. oh ya, risk management and DeFi di dalamnya ini kan artinya dia analisa ya framework atau apa, tapi kan ada perhitungan kuantitatifnya tadi di situ, ya kan? Halo? Wah, Zaria putus ya? Yang lain masih dengar suara saya nggak? Masih, Prof. Oh, iya, Zaria putus. Maaf Pak, tadi terputus jaringan Iya, saya. iya, maksud saya itu kamu kualitatif, di situ ada kuantitatifnya juga di situ. Ya, saya fokus ke satu aja sih Pak. Enggak, tadi kan kuantitatifnya cuma menilai itunya aja kan? Iya Pak, Average aja kan? platform, blockchain platform, ya. Tadinya sebelumnya kita mau diskusi apa ya risetnya? Yang sebelumnya dulu waktu itu kita diskusi apa ya? Nggak pernah diskusi. Belum Pak, saya Hmm. ngajuin yang itu Pak, yang eh BERT untuk telco industry itu. Hmm. Ya, terus kamu mau ini? Atau kamu sudah firm di sini? Atau belum? Hmm, sudah sih Pak, di Ya sini. udah, ya udah silakan kerjain aja, Oke, baik Pak. ya. Ya, Oke ya. Jadi mapping risiko. Kalau nggak salah risiko itu kayak punya siapa ya? Gary kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Risiko DeFi. Jadi kamu bisa diskusi tuh. oke Pak. Ya. Oke. Oke, makasih Pak. Iya. Ini Nicoleta ada yang ingin disampaikan? Ada Mau nggak? izin jawab Pak,
Sampai Ah, sampai sekarang belum ada, Pak. oke. Kamu eh, planning, kamu udah nyampe mana? Untuk sekarang saya masih di ini Pak, mencari apa namanya menggabungkan paper-paper untuk yang di taksonominya, Kak. Oh, ya, oke. Sip. Kemudian ada ini nggak? Ada, siapa lagi, Don? Oh, Aji. Ya, silakan. Sorry, Aji, sebelum kamu, saya mau nanya Anjawati. Udah sampai mana Anjawati? Saya masih running bird-nya, Pak, buat Oke, yang emotion. oke. Jadi kamu kapan selesai? Rencananya sih mau submit conference-nya itu yang tanggal 20, Pak. Oke, ya udah. Oke, ya. Oke, silakan teruskan. Baik, Pak. Ya, Aji gimana? Oke, baik Pak. Saya udah melanjutkan untuk literatur review dan izin share Mm-mm, screen. mm-mm. Oke, bentar. Ya, kurang lebih udah bentar. Mm-mm. Oke. Nah, udah nulis nih tentang literatur review, menjelaskan tentang change management dan juga yang seperti kemarin terbagi dua. Habis itu, sebentar. Suaranya mati. Oke, maaf Pak. Mm. Dan saya menemukan sebuah isinya potensi gitu Pak untuk pengembangan riset yang sebelumnya saya sampaikan tuh ke pembagian integrasi AI-nya mulai dari ini predictive AI, generative AI, agentic AI. Nah, kenapa saya ambil tiga ini? Saya merefer pada industri salah satunya di Cloudflare yang membagi AI Wave itu menjadi tiga, predictive, generative, dan agentic. Dan mengapa? Karena saya nemu Ya, itu udah clear itu. ya, Saya udah paham. Terus nextnya? oke, nextnya saya udah bentar, kalau saya udah running di GPT ini udah brainstorming gitu untuk Mm-mm. change management tuh apa aja gitu. Jadi rencana membuat tabel, Prof, Mm. predictive generative AI dan ini autonomy, assistive dan partial to full Nah, itu. pertanyaan saya eh, untuk ini nih cocok untuk jurnal ya. Hmm. Kalau untuk proceeding kenapa kita nggak fokus satu aja gitu, supaya nggak banyak, ngerti nggak? Oke, Pak. Misalkan itu kamu punya predik, ngapain kita ngomong prediktif kalau space-nya cuma sedikit ya? Mungkin kita fokus agentik aja misalkan. Saya mikirin gitu loh, Oke. karena kan kalau kamu coba lihat tadi papernya, coba lihat draft papernya. Nah, kalau kan ini jadinya kayak ini definisi. Nah, itu untuk proceeding nggak bagus. Oke, langsung fokus. Iya, nggak perlu definisi-definisi gitu ya. Eh, Kamu udah berapa? Itu 4 halaman. Terus dagingnya di mana nanti? Dagingnya itu kan result. Ya, Pak. Jadi kamu lebih fokus ke daging daripada kamu fokus ke definisi AI adalah ini. Nggak perlu kayak gitu ya. Eh, tapi ini tuh fokusnya eh, emang di ininya Pak, change reinforcement-nya Pak. Jadi bukan cuman ini justru bukan definisinya Pak. Cuman apa memisahkan gitu kemampuan tiga AI ini untuk Ya, iya, ditempatkan. ya berarti eh, nah, kenapa nggak fokusnya yang agentic aja, di reinforcement agentic aja gitu? Ngerti nggak? Ya, ngerti Pak. Karena kalau di change management itu eh, apa istilahnya eh, banyak hal juga yang ini nggak istilahnya nggak masuk kalau agentic gitu, masuknya ke generatif, ke Ya, prediktif ya. nah kalaupun agentic sedikit, kenapa nggak generatif aja? Nggak, maksud saya itu begini. Proceeding itu should not macro view. Ini tuh macro view. Hmm. Ya, coba kamu lihat paper proceeding lah. Ya, Em, mostly ya, tapi intinya gini. Kalaupun kamu sudah membagi itu ya tiga gitu kan, nanti kamu perlu membahas satu-satu kan, betul nggak? Iya Pak. Nah, kalau kamu bahas satu, cukup nggak tempatnya? Apakah daging itu isinya? Apakah Hmm. nggak? Apakah apa nggak terlalu mepet?
Daripada itu mungkin satu terus kamu scrutinize dengan case study atau apa. Walaupun kamu bilang ada prediktif, generatif, agentic, tapi di sini kami fokus di generatif gitu. Hmm, Misalkan ya. Jadi saya itu ngasih alternatif. Tapi kan saya nggak bisa komen ya karena saya nggak tahu hasil analisa kamu. Jadi komen saya hanya kekhawatiran. oke, baik Pak. Nanti mungkin saya coba address yang tadi untuk fokusnya di mana. Tapi untuk sementara mungkin saya sambil ini Pak, soalnya sambil saya coba Hmm? membuat model dan biar nggak terbatas gitu Pak sama agentic kan siapa tahu generatif prediktif justru bisa lebih ini Pak cocok gitu. Ya. Mungkin tahap Ya udah. eksplorasi di situ. Oke, dan untuk referensi ini saya udah mulai kumpulkan untuk modelnya kurang lebih seperti ini Pak untuk pembuatannya. Ya, yang ada. Nah itu berapa gambar itu? Berapa gambar? Oh, enggak ini belum Pak. Ini dari yang udah ada model yang Oh, udah ada. Saya coba ini lagi cari apa cocoknya bentuknya kayak gimana gitu. ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, oke. Siap, makasih, Haji. Oke, Mas Habib mau nerusin koneksi udah bagus? Eh, Sorry Prof, tadi hilang sinyal Prof. Iya, silakan. Mungkin izin ini aja Prof, update Prof. Saat ini masih sedikit bingung ya Prof ya. Jujur itu saya kan di operation. Nah, tadi juga med lead di operation itu saya juga nanyain ke Bu Rati terkait di operation kalau misalkan nanti sidangnya atau misalkan prosesnya itu kebanyakan nggak terkait tools. Nah, sedangkan dari beberapa jurnal-jurnal yang saya baca ya Prof ya, dari yang punya Prof itu kebanyakan sistem ya atau tools-tools terkait analitis data terhadap analitik data atau blockchain yang ada gitu ya Prof ya. Nah, itu saat ini Bingung. masih bingung Prof. Ya, Ya, ini coba menghubungkan antara